Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Mulyawan. Di sini saya mewakili kelompok 5 dari tugas mata kuliah Data Science yang diampu oleh Profesor Dr. Kusrini, Magister Komputer, yang terdiri dari Bapak Bayu Setiajid, Bapak Ismail Puji Saputra, Bapak Nur Sahid, Bapak Nur Fajri Asfa, dan saya sendiri, Rifki Mulyawan. Dalam video ini kami akan membahas tentang sebuah algoritma atau metode yang ada dalam data science, khususnya yaitu adalah clustering. Adapun untuk uraian peranan anggota kelompok kami nantinya akan dibagi dalam beberapa slide sebagai berikut. Baik, jadi apa itu yang dimaksud dengan clustering? Clustering sendiri adalah metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan titik data serupa dalam kumpulan data yang lebih besar tanpa memperhatikan hasil spesifik. Sebagai bahan diskusi, di sini kita ada contoh data dalam bentuk tabel yang terdiri dari 3 kolom dengan nilai delta 0,1. Di sini kita diminta untuk membagikannya agar dapat menjadi 3 kelas dengan nilai C, B, dan A. Kemudian, di sini kita akan menentukan nilai centroid masing-masing kelas, serta menentukan nilai masing-masing mahasiswa dengan menggunakan K-means clustering. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa K-means clustering ini secara sederhana adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang paling sederhana dan populer ya. Pengklasteran K rata-rata ini digunakan untuk menemukan grup dalam data dengan jumlah grup yang diwakili oleh variabel K, di mana variabel K itu sendiri adalah jumlah klaster yang kita inginkan. Baiklah, untuk memulainya di sini kami menyederhanakannya dengan menambahkan kolom IPK yang merupakan hasil kalkulasi dari nilai masing-masing kolomnya ya. Sebagai contoh misalnya untuk NIM dengan nilai 1, dia 40% dari nilai 56, kemudian 60% dari nilai 71, maka dapat kita dapatkan nilai IPK sebesar 65,0 ya. Begitu dan seterusnya, sehingga kita dapat menentukan nilai min atau minimal yang terkecil yaitu 24,6 dan nilai maksimalnya yaitu 93 ya. Sebelum kita menentukan nilai centroidnya, di sini kita cari terlebih dahulu nilai toleransi error dengan rumus delta dikali nilai max dan dikurangkan dengan nilai min ya, sehingga kita dapatkan nilai toleransinya yaitu 6,84. Selanjutnya kita akan menentukan nilai centroid yang akan dilanjutkan oleh anggota kami selanjutnya. Untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai minimal, nilai maksimal, dan nilai toleransi, kita akan mencari nilai centroid dengan menggunakan rumus seperti ini. Nilai centroid untuk masing-masing kelas. Jadi untuk kelas yang pertama, nilai minimal itu nilai 24,6. Di sini itu I itu nilainya untuk nilai kelas keberapa? Kelas pertama dikurangi 1. Setelah itu dikali dalam kurung 93 ini adalah nilai maksimal. 24 ini adalah dikurangi nilai minimal. Terus dibagi 3 N dibagi N. N itu 3 berdasarkan jumlah kelasnya. Setelah itu ditambah dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi 2 kali N. 2 kali N itu berarti 2 kali jumlah kelas 3. Maka akan mendapatkan nilai seperti ini. Begitu juga kita kerjakan ke kelas yang kedua, mendapat nilai seperti ini. Setelah itu kelas yang ketiga. Jadi kita sudah mendapatkan nilai centroid dari masing-masing kelas seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita mencari jarak terdekat data dengan kelas. Data-data akan kita tabulasi seperti ini. Bagian atas kita masukkan centroid. Bagian kanan tabel kita masukkan data nilai. Selanjutnya kita akan mencari selisih data antara centroid dengan
data nilai. Berikutnya adalah mencari nilai terendah dari selisih data yang sudah kita buat sebelumnya untuk setiap baris data nilai. Perhatikan. Contoh untuk baris pertama, nilai 65, selisih terendah adalah 6,20. Nilai ini terletak pada klaster B. Oleh karena itu, pada kolom kelas kita masukkan kelas B atau klaster B. Begitu juga untuk baris berikutnya sampai baris terakhir. Setelah kita sudah menentukan kelas, berikutnya adalah mencari rata dari masing-masing kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah kita mengelompokkan semua data berdasarkan klaster, di sini ada 3 klaster, yaitu klaster A, klaster B, dan klaster C. Setelah dikelompokkan data-datanya, klaster A memiliki 8 buah data, klaster B memiliki 6 buah data, dan klaster C memiliki 6 buah data. Setelah data-data ini diklasterkan, maka kita akan menghitung masing-masing rata-rata atau masing-masing rata klaster. Di mana klaster A kita akan menjumlahkan semua nilai yang ada di klaster A ini, kita jumlahkan, lalu kita bagi jumlah data yang ada di klaster A. Kebetulan di sini jumlah data klaster A itu ada 8 ya. Makanya di sini kita bagi 8 ya. Nah, setelah kita bagi 8, semuanya dijumlahkan dibagi 8, hasilnya adalah 80,7. Maka ditulis di sini 80,7. Begitu juga untuk klaster B, semua ini dijumlahkan dan dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena jumlah datanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klaster C juga begitu, dijumlahkan semuanya lalu dibagi 6 karena datanya ada 6. Maka jumlah masing-masing klaster itu memiliki rata-rata. Untuk klaster A itu 80,7, klaster B 59,8, dan klaster C 34,9. Berikutnya, setelah kita mendapatkan nilai rata-rata dari klaster, kita akan melakukan perhitungan gap atau selisih antara rata-rata dengan sentroid, ya, rata-rata klaster dengan sentroid. Di mana rumusnya adalah seperti ini ya. Kita contohkan dulu di klaster C, di mana di sini klaster C itu akar dari 34,90 dikurangi 36,0. Ini dari mana sih datanya? Ini datanya dari sini ya. Rata-rata dikurangin sentroid, ya kan? Terus dikuadratkan lalu diakar. Maka ketemu selalu hasil positif. Karena ini maupun minus mau plus karena sudah diakar, maka jika minus ketemu misalnya ini ketemu hasil minus, jika minus kali minus maka akan menjadi plus ya. Makanya rumusnya seperti ini, maka akan muncul selalu data positif seperti itu ya. Untuk klaster C itu gapnya 1,10, klaster B itu gapnya 0,97, klaster A itu gapnya 0,9. Nah, gap antara rata-rata dengan sentroid ini jumlahnya ini ditambahkan, maka totalnya adalah 2,99. 2,99 ini kita tidak perlu melakukan iterasi. Karena apa? Karena totalnya ini lebih kecil daripada toleransi, di mana toleransi yang telah kita dapatkan di slide nomor 4 itu toleransinya itu 6,84. Maka total gap antara rata klaster dengan sentroid totalnya itu 2,99. Makanya tidak perlu melakukan iterasi lagi karena jumlah gap itu di bawah dari toleransi. Terima kasih dari penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami. Dan setelah diketahui nilai dari delta, kemudian nilai minimal, nilai maksimal, serta nilai toleransinya yang dimasukkan ke dalam rumus, sehingga ketemu 3 klaster dengan nilai sentroidnya. Yang pertama, untuk sentroid di klaster C, ini nilainya 36,00. Kemudian sentroid di klaster B, ini ketemu 58,80. Dan sentroid di klaster A ketemu 81,60. Kemudian untuk nilai dan klaster masing-masing mahasiswa ini bisa dilihat seperti tabel yang ada di samping. Jadi dari 20 mahasiswa setelah diketahui nilai akhir sehingga ketemu nilai minimal dan maksimalnya dan nilai toleransi, kemudian kita klasifikasikan berdasarkan klaster serta sentroid yang ada di masing-masing kelas.
Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.